Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zakir dengan NIM 08051282328051. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data suhu permukaan laut, klorofil A, dan zona potensial penangkapan ikan menggunakan software CIDES, ArcMap, dan Excel, kombinasi ketiga software. Jadi mungkin langsung saja untuk ke proses pengolahannya. Yang pertama itu kita siapkan data dari Aquamodis, data SST dan klorofil A. Kemudian masuk ke CIDES, kemudian file, open product. Nah, di sini kita masukkan dua data yang telah kita unduh tadi, SST dan klorofil A. Kemudian open. Nah, jika sudah masuk datanya, pertama kita ke icon plus pada data klorofil A, kemudian ke band, lalu kita klik dua kali untuk yang band klorofil A nih, klor A. Nah, jika data band klorofil A telah muncul, kita lakukan hal yang sama pada surface temperature di SST. Kemudian kita klik dua kali, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jadi jika kedua datanya telah kita masukkan, di sini kita ke Windows, lalu di horizontally, kemudian di sini kita synchronize views across multiple dan synchronize cursor juga kita aktifkan agar pergerakannya sama. Jadi di sini kita bisa mencari wilayah yang akan kita kaji. Misal di sini saya mengambil daerah jadi agar memudahkan kita klik icon global atau bumi ini agar memudahkan kita pada saat memilih wilayah yang akan kita kaji. Misalnya di sini baiklah, jadi kita mencari wilayah kajian kita, kemudian kita pilih rectangle, lalu kita rectangle wilayah yang akan kita kaji. Selanjutnya kita rectangle juga untuk yang di bagian surface temperaturnya. Selanjutnya itu kita bisa klik kanan pada rectangle yang pertama, itu kita yang klorofil A, kemudian kita pilih jadi yang klorofil A pertama itu kita klik kanan, kemudian export mass pixel, lalu kita write to file. Kita buat folder penyimpanannya agar memudahkan kita untuk proses selanjutnya. Di sini saya buat di PJ, buat folder baru, kemudian untuk namanya bisa kita sesuaikan. Kucing.
Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya itu untuk yang SSD kita lakukan langkah yang sama, klik kanan, lalu ekspor max pixel. Ini select masknya kita ubah ke geometri, lalu klik OK. Di sini kita buat folder penyimpanannya. Nah, di sini saya buat namanya menjadi SSD. Kemudian klik save. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita ke Excel. Di Excel ini pertama kita masukkan yang klorofil A terlebih dahulu, kita drag. Kemudian di klorofil A ini kita hapus bagian pixel X dan pixel Y, sisakan bagian magnitude, latitude dan klorofil A. Kemudian blok bagian klorofil A, lalu pilih yang sort filter, pilih filter. Di sini kita cari none, kita klik none, lalu OK. Selanjutnya itu kita hapus semua file bagian none ini. Kita delete. Selanjutnya kita ke putar lagi, select A, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa simpan selanjutnya kita bisa simpan filenya ini. Untuk format filenya itu jadi txt tab delimited. Untuk namanya di sini saya buat menyesuaikan saja. Keluar Excel, kemudian klik save. Nah, selanjutnya lakukan langkah yang sama ke yang SSD, kita drag, kemudian kita hapus pixel X, pixel Y, yang kual SSD juga kita hapus. Kemudian di sini kita blok yang SSD, sort filter, lalu kita hapus yang none. Oke, baiklah. Nah, mohon maaf sebenarnya tadi mengalami kendala. Jadi untuk angka di SSD ini kita lakukan langkah yang sama. Kemudian kita blok yang SSD, lalu filter. Nah, di sini kita pilih checklist yang select A, lalu kita cari yang none. Kemudian checklist yang none, lalu OK. Selanjutnya kita bisa menghapus semua data none nih. Jadi none ini data yang tidak digunakan.
saja. Kemudian kita delete. Oke, akhirnya kita ke filter lagi, lalu select all, kemudian oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita save as, kita simpan di folder penyimpanan kita. Kemudian dan untuk nama itu kita bisa sesuaikan saja. Bisa saya buat Excel, formatnya itu teks delimited, kemudian klik save. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita lakukan pengolahan di ArcGIS. Oke, baiklah, untuk langkah selanjutnya itu kita bisa masuk ke software ArcGIS. Kemudian di sini kita bisa tambahkan SAP Indo terlebih dahulu. Kita klik add. Kemudian kita bisa masukkan data dari Excel yang kita lakukan sebelumnya. Misal di sini saya melakukan pengolahan untuk yang suhu permukaan laut terlebih dahulu. Nah, ini untuk Excel dari suhu permukaan laut. Lalu kita klik add. Di sini untuk Z filenya itu kita ubah ke SST. Untuk koordinat sistemnya WGA 1984. Oke, lalu klik OK. Kemudian kita bisa nah, ini bukan wilayah kajian kita. Selanjutnya itu kita ke search. Lalu cari IDW. Lalu pilih yang IDW 3D Space 3D Analysis. Selanjutnya setelah itu di bagian bioproses ini selanjutnya untuk input features kita masukkan SSD yang ini. Nah, jadi untuk input point featuresnya kita masukkan yang SSD tadi. Untuk Z value field-nya itu kita ubah jadi SSD. Untuk output rasternya bisa kita sesuaikan, kita simpan dalam format geodatabase. Kita buat geodatabase. Untuk namanya kita sesuaikan. Sini saya buat SPL, klik save. Jadi untuk jika kita sudah membuat penyimpanannya di output rasternya ini, kemudian kita klik OK, lalu kita tunggu proses IDW nya hingga selesai. Oke, jadi jika proses IDW nya telah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik kanan pada hasil dari SPL, kemudian ke properties, kemudian ke simbologi, kita pilih classified.
Di sini untuk color remnya kita ubah dari hijau ke merah. Kemudian untuk di salah satu warna kita klik kanan, lalu klik color dan klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari analisis suhu permukaan laut. Saya dapat dilihat dari suhu terendah berwarna hijau hingga yang tinggi berwarna merah, yang mencapai 32 derajat. Kemudian untuk selanjutnya itu kita lakukan untuk analisis klorofil A-nya. Kita lakukan langkah yang sama, kita add data, add Excel data, kemudian kita masukkan Excel dari klorofil A yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita klik add, kemudian untuk Z-filenya klorofil A, geografi koordinasi sistem WG 1984, klik OK. Kemudian kita ke search lagi, lalu kita lakukan IDW. Nah, di sini bukan featuresnya, masukkan klorofil. Untuk folder penyimpanan kita buat geodatabase. Di sini saya buat untuk namanya, saya buat klorofil, lalu klik OK. Tunggu proses IDW nya selesai. Nah, oke, jadi jika proses IDW nya telah selesai, maka untuk klorofil itu dia akan tampil seperti ini. Nah, jadi ini untuk yang klorofil, kemudian untuk yang suhu permukaan laut. Oke, jadi jika kita telah melakukan proses analisis suhu permukaan laut dan klorofil, selanjutnya itu kita lakukan analisis zona potensial penangkapan ikan.